Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya. Masih ingat dengan saya? Masih Mbak Nafila. Betul. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Seberapa sering Mbak mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sekarang sudah enggak sering. Seberapa lama suara yang Mbak dengar berlangsung? Udah enggak lama sih. Dari mana Mbak merasa suara itu terdengar? Dari pojok-pojok ruangan gitu. Seberapa keras suara yang Mbak dengar? Lirih. Apakah Mbak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Seberapa sering isi suara yang Mbak dengar bersifat negatif? Cukup sering. Apa isi suara yang Mbak dengar? Masih sama, itu mengecek-ngecek saya. Seberapa sering Mbak merasa tidak nyaman karena suara yang Mbak dengar? Sangat nggak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Cukup besar. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Sangat mengganggu. Seberapa baik Mbak dapat mengendalikan suara yang muncul? Kurang baik. Apakah Mbak masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi? Sudah kemarin ada tiga cara, yaitu teknik menghardik, teknik bercakap-cakap, sama teknik beraktivitas sehari-hari. Apakah Mbak sudah melakukan latihan teknik menghardik bercakap-cakap dengan orang lain dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang diajarkan? Ya, sudah. Selain dari cara yang telah disebutkan, apakah Mbak mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Mbak? Belum ngerti. Baik, seperti janji kita hari ini, kita akan belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Untuk waktunya 15 menit ya Mbak. Ya. Mbak mau di mana? Di sini aja. Baik, untuk minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan dulu obatnya ya Mbak. Ya. Sebelum minum obat, Mbak harus lihat dulu label di kotak obat. Apakah benar tertulis nama obat di kotak tersebut, seberapa dosis yang harus diminum, dan jam berapa saja harus diminum. Baca juga nama obatnya, apakah sudah benar. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Mbak pastikan apakah pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Mbak, karena dapat terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat mulut Mbak terasa kering, untuk membantu mengatasinya Mbak bisa menghisap es batu. Bila mata terasa berkunang-kunang, Mbak sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Setelah saya jelaskan dan contohkan, apakah Mbak sudah paham? Paham. Saat melakukan kegiatan ini, Mbak harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan Mbak. Saya lihat Mbak semakin bagus dan ada peningkatan dari hari ke hari. Mbak juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan, dan Mbak lakukan secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya menilai Mbak sudah dapat menerapkannya dan mampu mengontrol halusinasi dengan benar. Hebat sekali ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah minum obat? Cukup baik. Coba Mbak sebutkan teknik yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada teknik menghardik, yang kedua teknik bercakap-cakap, yang ketiga teknik beraktivitas sehari-hari, dan keempat ini yaitu teknik minum obat. Baik, selama ini Mbak mengalami halusinasi karena Mbak tidak meminum obat dengan benar. Kita sudah latihan, Mbak harus rajin meminum obat ya, agar halusinasi Mbak terkontrol. Nanti coba praktekkan latihan-latihan yang sudah kita pelajari.
Saya akan masukkan ke dalam jadwal harian ya Mbak. Baik. Bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk mengetahui sejauh mana Mbak bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi? Kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk Mbak berkonsultasi. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Waktunya nanti saya informasikan kembali ya Mbak. Baik. Untuk tempatnya bisa di sini saja serta bisa direncanakan kembali permisal masalah Mbak. Bagus sekali kerjasama Mbak hari ini. Jika sudah cukup, saya izin pamit ya Mbak. Baik.